Lu jadi penghuni pertama di kontrakan ini? Penghuni pertama kali rumah itu jadi. Kita lagi ngumpul mas, kita lagi ngumpul 4 orang di ruang tengah. Kita tuh lagi main game. Tiba-tiba temanku ini dari dalam tuh lari. Wah lari, terus tak tanya, loh kenapa? Ada yang narik selimutku. Aku pikir dalam pikiranku, narik selimut itu kan berarti mungkin ketarik atau gimana. Logikanya kan gitu. Enggak mas, selimut itu di luar. Hah? Luar jendela. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia tinggal di kontrakan yang viral di tahun 2020 karena terkenal angker. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mas Nanda. Mas Nanda, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Baik ya Mas ya? Alhamdulillah baik. Mas, ini berarti lu jadi penghuni pertama di kontrakan ini? Penghuni pertama kali rumah itu jadi. Dan ini kan katanya udah masuk sampai ke portal berita seperti itu ya? Udah. Oke. Kan waktu itu aku tak tulis di Twitter, ternyata ceritanya banyak. Maksudnya udah pada tahu rumah itu, karena mungkin dalam artian gini, karena mungkin orang nggak nyangka kalau rumah itu tuh angker dulu. Oh gitu. Karena itu di tengah penduduk, persis padat penduduk lah. Boleh dikasih tahu itu wilayahnya gitu di Kalau wilayahnya di Jalan Seturan, kalau di Jogja, di belakang kampusku. Di Seturan, Jalan Seturan. Nah, di Jalan Seturan itu kan di belakangnya ada banyak perumahan. Nah, perumahanku itu ada di letak tengah seturannya. Nah, tapi di kontrakanku itu ada makam tua, tapi bukan yang serem enggak, tapi memang itu makam, salah satu makam kalau katanya sih pendiri Seturan waktu itu. Itu ada kaitannya? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada kaitannya. Oh, nggak ada kaitannya. Tapi memang itu kayak makam yang memang sudah sepuh lah kalau dibilang gitu. Di kejadian yang Mas alami ini ada berapa orang nih yang ngalamin kejadian selain Mas? Oh iya. Kalau Anda sendiri yang ngalamin itu kan kita satu kontrakan tuh ada 8 kamar. Jadi model kontrakannya itu terpisah. Jadi gini. Ini ada rumah di 4 kamar di belakang, terus kepisah sama parkiran. Terus ada rumah induk. Terus ada kayak di depannya itu ada teras lagi. Terasnya cukup gede lah dibilang. Kalau ibaratnya motor bisa 20-an lah. Gitu. Jadi kita tuh ibaratnya di 8 orang di situ dan kita ngalamin semua di situ. 8 orang? 8 orang semuanya. Satu persatu. Oke, penasaran banget nih. Dan buat kalian yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber sama seperti Mas Nanda, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Nanda, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Aku mungkin cerita dulu dari awal ya. Iya. Dari awal aku ngontrak. Waktu itu aku ngontrak kan di daerah Jono Catur namanya. Terus kita akhirnya ada 2 kontrakan yang bergabung nih. Akhirnya kita nemu tuh kontrakan. Waktu itu kita nyari, akhirnya nemu kontrakan itu. Dan kontrakannya posisinya tuh belum jadi. Dan kita naik ke tukangnya. Pak, ini rumahnya mau dikontrakan enggak? Oh iya mas, tadi katanya sih mau dikontrakin. Oh ya udah. Kalau emang itu saya cari kasih tahu nih siapa yang punya. Terus akhirnya singkat cerita itu udah dilihat harga lah, ya cukup mahal lah di hitungan mahasiswa ya. Akhirnya kita setuju untuk menempati kontrakan itu. Itu selang kalau nggak salah 2 mingguan lah. Dan itu posisi kita 2 minggu lagi pindah tuh belum jadi Mas Yan. Beberapa tempat tuh belum jadi. Tapi akhirnya dicepetin sama tukangnya. Akhirnya 1 minggu setelah kita nempatin baru selesai semua. Gitu. Tapi kalau dalam waktu itu ya,
aku nggak merasa bahwa ini rumahnya tuh angker, enggak, karena kan habis renovasi. Iya. Jadi kan udah masih bagus semua, furnitur tuh semua bagus masih, bahkan keramik dan segala macam masih bagus semua. Ada kamar mandi juga yang baru dibuat dan itu masih bagus semua. Oke. Nggak ada pemikiran bahwa oh ini kontrakan angker, nggak ada sama sekali. Nah, waktu pertama kali kita nih, beberapa dari kita lah, gitu ngerasain angker itu ketika kita tuh jalan 3 bulan kalau nggak salah. Cukup lama ya? Cukup lama. 3 bulan. Waktu itu jam 2 pagi. Ada temanku yang di rumah induk. Rumah induk itu ada 4 kamar. 4 kamar, 3 kamar di dalam, 1 kamarnya menghadap keluar. Oke. Nah, satu orang yang temanku yang satu orang yang paling di kamar depan itu dengar suara orang nyapu di teras rumah. Karena dia mungkin ibaratnya mikirnya mungkin karena kan gini, rumah itu tuh kita diapit sama beberapa kos-kosan. Nah, mikirnya waktu itu paling tukang bersih-bersih kos samping atau mungkin kos depan. Nah, cek sama dia, ternyata nggak ada orang. Tapi masih ada suaranya. Masih suara kayak sapu lidi yang gerak dulu. Sudah, yaudah. Habis itu dia masuk lagi kamar. Bisa masuk ke kamar, temanku yang satunya di kamar depannya lagi itu dengar juga yang sama. Akhirnya dia keluar tuh Mas, keluar ngecek ke arah burjo. Jadi kalau di sini mungkin bilangnya Warmindo lah. Ada Warmindo di situ. Tanya sama A-nya, aku kok dengar orang nyapu di depan rumahku, siapa? Oh nggak apa-apa, biasa, dia begitu. Siap burjonya, biasa itu kayak gitu. Oh biasa maksudnya gimana? Ya udah biasa aja lah, nggak usah mikir aneh-aneh, udah situ aja. Kan baru berapa minggu juga di situ. Oh ya udah, selesai kan, udah selesai. Ya waktu itu temanku nggak cerita sama sekali tentang kejadian yang nyapu itu, nggak cerita sama sekali. Tiba-tiba tuh waktu itu kita tuh lagi, kalau nggak salah tuh ada 1 orang di kontrakan ditinggal. Itu nama aku sebut aja lah, namanya Helmi. Helmi itu lagi sendirian di kontrakan. Kita semua lagi kuliah. Kan 7 orang nih, sekitar 7 orang lagi kuliah semua sampai sore. Hanya tinggal 1 orang tuh si Helmi. Nah, si Helmi ini tipenya tuh yang sering mandi sore tuh Mas. Iya. Mandi sore. Nah, posisi sore itu dia tuh mau mandi. Pas mau mandi, itu posisi lampu kontrakan tuh hidup mati loh Mas. Kayak dicetakin lah, hidup mati. Terus karena Helmi emang ya orangnya penakut juga sih. Dia mikir, kok hidup mati, kenapa? Terus dia mau matiin si lampu itu. Ternyata posisinya masih mati. Jadi bukan posisi hidup loh. Kalau posisi hidup masih nalar tuh. Kalau lampu berkedip. Tapi karena itu posisinya mati, itu kan nggak mungkin lampu bisa berkedip dengan kayak gitu kan. Akhirnya dia pindah ke kamar mandi lain. Pas di kamar mandi lain, ternyata lampunya mati Mas. Akhirnya dia mau nggak mau harus ke kamar mandi itu. Nah pas dia masuk ke kamar mandi, dia nyoba buat nyalain si lampu itu. Pas dia nyalain lampu, nggak maksudnya bukan normal ya, kayak mungkin hidup terus beberapa kali nanti mati. Yaudah dia mandi situ kan Mas. Dia mandi situ, habis dia mandi keluar, terus dia mau matiin si saklar lampu itu. Pas dia mau matiin saklar lampu, ternyata malah kedipnya tambah kenceng. Jadi kayak pasti matiin. Okay. Tambah kenceng, dia lari tuh ke kamar. Pas dia lari ke kamar, itu posisi langsung hidup Mas. Posisi langsung hidup. Nah, kayak dia panik, teleponlah anak-anak kontrakan kan. Terus kita datang bareng-bareng. Kalau nggak salah tuh 3 orang yang datang dulu kalau nggak salah. 3 orang datang dulu, terus ditanya, kenapa Mi? Tadi dia cerita kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, paling sambutan aja kan begitu. Ya udahlah, kalau emang gini aku kayak nggak betah. Karena kan si Helmi ini emang orangnya penakut loh. Ya udah Mi, kita benerin aja nih lampunya. Kita mau beli kan ibaratnya. Kita beli besoknya Mas. Pas kita beli besoknya, itu lampu normal. Udah maksudnya nggak berkedip lagi tuh loh. Padahal waktu itu pas kita malamnya itu masih kedip-kedip lagi terus. Nah, ya udahlah, kita nggak jadi ganti lampu. Nah, tiba-tiba di malam yang setelahnya itu, kita pas mau ganti lampu kan nggak jadi. Salah satu temanku namanya Pras. Dia sore itu dia mau mandi. Tadi nggak aku ceritain.
Jadi kita punya 3 kamar mandi. Kamar mandi belakang, kamar mandi tengah, sama kamar mandi depan. Depan tuh yang di rumah induk. Nah, di kamar mandi tengah ini itu tuh memang tempat yang sering kita pakai daripada kamar mandi depan. Karena ya mungkin karena bau ya. Jadi kita lebih pakai yang kamar mandi tengah. Si Pras ini kan dia kerja di salah satu bar di Jogja. Jadi dia harus shift sore, harus shift gitu. Dia mau shift sore, dia mau mandi Mas. Posisi jam 5 sore kalau nggak salah. Dia mau mandi, ada orang mandi di dalam. Suara biur ditunggu sama dia. Dikira ada orang. Dia masih dengerin itu, dia ngerokok di depan kamar mandi itu. Rokok. Nah, pas dia habis selesai ngerokok, kok ini orang udah nggak ada suara mandi lagi. Nah, pas dia buka, ternyata udah nggak ada orang. Dan itu kamar mandinya nggak basah sama sekali. Pak itu jelas-jelas ya? Jelas. Dan itu kejadian kayak gitu, itu dialami Pras itu 3 kali. 3 kali. Yang pertama di kamar mandi si tengah itu, terus yang kedua di kamar mandi depan, yang ketiga di kamar mandi belakang. Dan kan satu orang yang sama. Gitu. Kalau kejadian-kejadian kayak gitu. Itu awal ngontrak lah Mas, di sekitar 3-4 bulanan itu. Kejadiannya kayak gitu doang sih kalau yang itu. Terus ada lagi juga mungkin kalau kejadian yang ini tuh, kita tuh pernah, kan kita punya kayak budaya nih, bukan budaya, kayak kebiasaan kita itu bakar-bakar. Jadi bakar-bakar ini tuh bukan kayak apa ya minum-minum lah pasti, mahasiswa dong ya. Kita minum-minum, orang tua lah segala macam kita minum semua. Nah, kita posisi itu lagi bakar-bakaran, tiba-tiba itu ada suara teriakan dari atas rumah. Rumahku itu, kontrakanku itu lebih pendek dari yang lain karena kebanyakan kos-kosan tingkat, lantai 2 lah, beberapa lantai 2. Jadi kalau kita mau ibaratnya rumah kita tuh ya beda sendiri sama yang lain lah gitu. Itu tuh kita dengar banget dari atas, suara cewek ketawa. Nah, suara cewek ketawa ini kirain aku cuma aku yang dengar. Kok aku dengar suara orang ketawa? Terus tiba-tiba temanku yang lagi main gitar, bentar. Kok aku dengar suara orang ketawa ya? Loh, ternyata yang dengar tuh 20 orang Mas. 20 orang dengar semua, kan kita lagi emang satu angkatan tuh itu. Oh, lagi ngajak teman-teman juga ya? Teman-teman juga. 20 orang tuh dengar itu, dengar suara orang ketawa itu. Nah, karena memang teman-temanku ya bukan berarti nggak meremehkan hantu ya, karena kita kan juga sering cari-cari kayak gitu. Jadi ya udah nggak takut, maksudnya udah itu biasa gitu loh. Tapi kalau di logikanya masuk ke kalau itu suara dari kos-kosan sebelah gitu. Nah, awalnya mikirnya gitu. Iya. Tapi kalau dari suaranya itu nggak mungkin itu suara dari atas kita. Kenapa? Karena di lantai atas, ini rumahku teman. Ini di lantai atas, paling atas, ruangan yang jaga rumah kosnya. Cowok semua. Nah, di belakangku tuh balik RW. Nah, ini dari rumahku ke kos sampingku itu tuh ada jalan. Barulah di kos-kosan. Nah, di kos-kosan yang samping jalan itu ada space sekitar 5 meteran lah. Itu baru kamar di sana. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau itu suara dari ini. Dan depan rumahku kan kosong. Walaupun itu kos-kosan ya, tapi kosong dulu. Gimana ya nyebutnya? Itu kos tapi bukan kos ya, kontrakan tapi kosong dulu. Kayak gitu. Jadi di logika nggak mungkin pada waktu itu kalau suara itu dari kos samping atau mungkin kos sebelah juga. Nah, setelah kejadian itu ya kita masih mikir biasa aja dulu, masih yang ya udahlah ini paling sambutan aja lah kita di sini. Karena ya itu Mas, kita tuh dalam artian gini, kita mau takut tapi kontrakannya tuh benar-benar tengah kota tuh loh. Ya. Jadi rame, kontrakan tuh rame, tiap malam tuh ada orang lewat, ada orang ini gitu. Kalau orang mungkin bilang gini, kalau orang lihat rumah itu nggak mungkin ada kejadian horor. Aku yakin itu. Kalau Mas aja aku kasih share lokasinya, kasih fotonya, itu nggak mungkin Mas mau bilang itu horor. Karena bangunannya baru. Ya. Gitu loh. Yang mungkin cerita selanjutnya tuh temanku tuh yang dengar
ada apa suara orang nyapu tuh. Jadi gitu, ini jalan sekitar kalau nggak salah di angka 6 bulanan lah, 6 bulanan dia. Ya pun ada beberapa kejadian itu lah, tapi di angka 6 bulan itu dia tuh sering diketok mas pintunya 3 kali, dodok, dodok. Nah, dibuka sama dia, nggak ada orang. Dikira anak kontrakan yang apa ya kayak jahil lah atau gimana. Iya. Nah, tapi nggak ada, itu nggak ada anak kontrakan di jam segitu, nggak ada, karena itu di jam-jam 3, jam 2 gitu. Kan paginya tuh dia bilang ke aku, Des, aku dengar suara ketokan di malam. Udah nggak apa-apa, biasa. Oh, serius, nggak apa-apa. Udah tuh, udah saya udah nggak bisa, aku mikirnya udah kamu nggak usah takut dulu. Itu hal biasa kalau cuma kayak gitu. Nah, hari berikutnya malamnya ceweknya gantian mas. Kan ceweknya sering nginep di kontrakan. Emang kita kan kontrakan itu Las Vegas dulu waktu itu. Texas lah gitu. Jadi si cewek ini nginep, diketok juga, dodok gitu, diketok 3 kali, dibuka sama dia, nggak ada orang. Nah, sore kan itu malam, sorenya itu temen yang di depan kamarnya dia itu, kita lagi ngumpul mas, 4 orang di ruang tengah. Jadi ruang tengahnya itu cukup luas ya. Terus ada TV, terus baru ini kamar. Nah di kamar yang ini ya ada pintu keluar masuk. Saya jendela kamar. Lalu lagi main game. Tiba-tiba temanku ini dari dalam tuh lari. Wah, lari, terus tak tanya, "Loh, kenapa? Ada yang narik selimutku." Aku pikir dalam pikiranku, narik selimut itu kan berarti mungkin ketarik atau gimana. Logikanya kan gitu. Enggak, Mas. Selimut itu di luar. Hah? Luar jendela. Serius, keluar jendela selimutnya tuh. Nah, temanku ngira anak-anak yang jahil, kan nggak mungkin kita game kok. Iya, kita semua game. Tapi itu keluar selimutnya itu. Ini keadaannya kamarnya ini ditutup gak nih? Kebuka mas. Oh lagi kebuka ya? Lagi kebuka. Oke. Lagi kebuka. Terus itu ditarik selimutnya. Keluar loh. Nah kalau mau masukkan ke logika, itu kalau angin nggak mungkin. Iyalah. Kalau angin nggak mungkin. Terus kalau seumpama apapun itu, kalau hewan itu juga nggak mungkin. Karena posisinya itu kan kita bisa lihat tuh, sesuatu yang ditarik manusia tuh kelihatan. Betul. Kalau ditarik sesuatu lah, itu kelihatan. Itu benar kelihatan. Tuh selimutnya ketarik keluar. Terus tanggapan teman-teman gimana tuh pada saat itu? Beberapa takut, beberapa biasa aja. Karena sebenarnya kita lebih ada kontrakan yang lebih horor dulu. Kalau Mas Nanda sendiri? Ini bukan gimana ya Mas. Karena aku punya kemampuan, jadi aku biasa aja. Itu. Bisa Kamehameha. Bisa Kamehameha. Gitu jokesnya. Itu. Karena udah punya feeling gitu ya udah biasa aja. Tapi beberapa temanku juga ada yang takut juga, terutama yang ketarik selimutnya itu ya. Itu dia sampai nggak mau tidur di kamar itu sampai berapa hari nggak salah. Jadi numpang ya. Jadi numpang di kamar lain karena sakit takutnya. Tapi ya kalau itu kan mungkin kalau kejadiannya mungkin dianggapnya ya biasa sebenarnya. Maksudnya nggak terlalu nakutin, nggak terlalu apa. Tapi emang kalau dibilang gini Mas, di kontrakan itu tuh aktivitas manusia itu tinggi banget. Kan kita juga dulu dari base camp juga teman-teman sering main, sering apa dan segala macam. Bahkan tuh yang ngalamin itu nggak cuma anak kontrakan juga, bahkan teman-teman yang main di situ juga sering diganggu, sering di apa. Pernah ada kejadian? Pernah. Nah ini kejadian yang ini di kamar yang paling kamar induk tapi yang menghadap keluar. Jadi posisi waktu itu kamar itu kosong, kamar kosong, ada laptop sama, jadi posisinya ada laptop, ini jendela Mas, jendela ada laptop, terus di sini tuh ada kayak sound system dulu. Nah posisinya ini colok laptopnya itu nyolok ke sound, tapi posisi mati. Nah temanku tuh masuk tuh, teman main tuh masuk, pas masuk itu posisi dari hidup levelnya jadi nyala, dan itu kalau nggak salah lagu apa aku lupa, pokoknya dia sampai nyetel lagu. Nah lagunya nyala itu
kan ada jendela. Jendela kan model yang kayak masih kuncian gitu loh Mas. Iya. Itu jendelanya langsung kunci Mas. Dek, klek, slek gitu. Kayak gitu. Itu siang hari padahal. Itu jam 3 sore nggak salah. Kejadian kayak gitu. Di kejadian-kejadian itu lebih ke arah suara sih Mas. Suara sama kadang gerakan-gerakan apa. Yang ini, yang paling buat kita agak shock ya. Itu kita pernah lagi menceritakan kejadian kontrakan nih. Di kontrakan tapi di kontrakan. Kamu pernah ngapain aja, pernah lihat apa aja? Oh, lagi sharing nih. Lagi sharing lagi apa aja, cita-cita. Nah, ada salah satu temanku tuh indigo. Namanya Sam. Panggilnya Sam karena dia panggilnya sampah, jadi kita serius. Kita panggilnya sampah, kita ambilnya Sam gitu loh. Jadi posisi kita lagi ngumpul di tengah. Nah, si Sam ini ngadep ke jendela luar. Jendela rumah depan yang ngadep keluar. Kita lagi ngobrol. Tiba-tiba, itu posisi jam 5 pagi, Mas. Udah jam 4:30 apa jam 5 pagi lah. Kita lagi sharing. Tiba-tiba, Sam tuh teriak. Mas, itu apa, Mas? Di jendela. Nah, kita kan bingung. Oh, apa toh? Nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa. Itu loh mas, masih teriak terus. Nah, temanku nutup jendela. Pas tutup jendela, kan kita tuh punya kamar mandi di depan. Iya. Yang sering nggak kita pakai. Itu kan kita kunci pakai kunci gembokan yang ini loh mas, yang diceklekin dulu. Oke. Jadi kita posisi ke kunci, terus dia tuh nutup gini, kan ada kaitannya nih. Iya. Nah, itu tuh kaitannya buka mas. Buka, ceklek, glek, buka kamar mandinya. Habis itu lampu depan kamarku pecah. Dar gitu. Nah, kita langsung panik waktu itu. Kita panik, kita pada lari semua. Itu apa? Kita lihat di depan lampu udah pecah. Ternyata lampu depan rumahku juga pecah semua. Itu 3 lampu nggak usah pecah. Dan itu kita dengar semua. Itu posisi pintu yang awalnya ke grendel ibaratnya. Iya. Udah kekunci itu kebuka, klek, jeglek. Kebuka kan kedengeran kalau dibuka pintunya. Iya. Dari situlah kita mulai agak agak was-was nih sama kontrakan waktu itu, karena ini kok kejadiannya udah kayak gini nih, udah nggak beres. Maksudnya dari yang kayak gitu kok tiba-tiba ada interaksi yang kayak gitu. Nah, akhirnya tuh kita datengin temen nih yang dia bisa kayak bersihin kontrakan lah, bersihin. Ini bukan OB ya, bukan gini service yang di bawah tadi, tapi ini memang dia bersih kayak gitu lah. Gitu. Kita minta bantuan. Kayaknya gue kira suruh bersihin karena bola pecah kan itu. Iya. Ya intinya ya udah nggak, maksudnya emang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kuat juga sebenarnya. Oh, si goibnya ini loh. Iya. Nggak terlalu kuat juga ya, memang mungkin gangguannya karena kita mungkin terlalu ya kotor lah. Biasanya kelakuan kita kotor gitu. Pada jarang mandi ya katanya? Iya, jarang mandi, terus masih bau jigong. Iya. Nah, itu. Kan kita 2 tahun di sana. Lama juga itu. 2 tahun di sana. Terus posisi yang terakhir itu kan sekitar di angka 8 bulanan yang terakhir kita itu mas. Kejadian yang kunci sampai kebuka itu. Nah, itu tuh habis itu rasa was-was ini tuh kayak antara gini loh mas. Antara kita ada was-was tapi gangguannya semakin hilang. Kayak gangguannya ya udah biasa aja. Udah nggak terlalu tinggi itu loh. Tapi ketika ada kejadian itu yang langsung gitu loh. Langsung yang bisa ngebohin dulu mas. Nah, pernah nih kejadian. Nah, 2 orang temanku lagi di kamar tengah nih. Bukan kamar tengah, ruang tengah. Nah, posisinya temanku satu lagi mandi, terus satunya temanku tuh lagi, jadi posisinya dia tuh menghadap ke pintu tengah yang menghubungkan rumah depan dengan kamar yang belakang. Ada sekatnya. Dia lagi main HP, tiba-tiba dia tuh lihat ada sosok wanita hitam itu lagi berdiri di tengah-tengah pintu mas.
karena panik dia tuh sampai nggak bisa ngomong. Itu apa gitu. Mau teriak tapi nggak bisa. Nah temanku tuh datang dari kamar mandi kan, kalau mau ke kamar mandi kalau masuk ke ruang tengah kan harus lewat pintu itu. Iya. Nah setelah temanku itu mau masuk ke ruang tengah, temanku langsung lari yang di dalam, lari nabrak si cewek itu. Akhirnya ditanya, kamu kenapa? Aku lihat cewek hitam. Terus karena mungkin dia mikirnya udah panik mau kemana ya, akhirnya ditabrak lah itu si sosok itu. Nah, setelah itu dia agak ada Mas, kayak sesuatu yang bukan menghinggap ya, menempel dulu. Terus sampai kita bersihin lah waktu itu langsungan. Di orang tersebut Kita bersihin terus sampai 2 jaman lah kayak gitu. Karena itu sampai dia nggak sadar, sampai pingsan. Oh, setelah nabrak itu ngobrol dulu bentar, habis itu pingsan. Pingsan. Bukan ngobrol bentar ya, dalam keadaan panik tuh Mas. Iya. Dia sampai tepar, terus udah mungkin deg-degan dan segala macem, makanya udah kayak gitu. Terus ya udah udah ini ya semua pulang aja lah, kita ibaratnya anak-anak suruh kumpul aja, udah nggak usah udah kita kumpul aja di kontrakan dulu. Udah misalnya biar nggak ada apa-apa. Nah setelah kejadian itu ternyata itu juga ada kejadian lagi Mas. Jadi kan kamarku tuh di tengah itu di tengah belakang. Jadi kan di belakang tuh ada 3 kamar yang berderet dulu, kayak model kos-kosan. Nah aku di kamar tengah, terus ada di kamar sampingku sebelah kanan. Nah ada temanku tuh lagi ngerjain skripsi di kamarku. Temanku yang satunya si Helmi namanya, itu juga lagi ngerjain skripsi. Mereka lagi sama-sama ngerjain lah. Terus tiba-tiba tuh tanpa aba-aba ya, mereka berdua keluar bareng nanya, kowe mau ngomong apa? Loh, tak kira kowe sing ngomong. Terus kamu ngomong apa? Tak kira kamu yang ngomong tuh, sama-sama nuduh satu sama lain. Loh, emang kowe krungu suara apa? Mereka tuh sama-sama denger ada yang ngajak makan dulu. Tapi dengan nama yang kan beda nama nih Mas. Iya. Jadi istilahnya tuh ada yang si Helmi denger, ayo Mi makan. Si temanku satunya juga denger sama. Mereka bareng keluar itu sudah kayak gitu. Padahal mereka nggak ngomong seperti itu. Nggak ngomong seperti itu sama sekali. Mereka sama-sama denger dan mereka dengan spontannya keluar kamar bareng terus kayak gitu. Terus gimana itu? Maksudnya kondisinya? Biasa aja Mas. Oh biasa aja, nggak takut itu? Bukan nggak takut ya, tapi lebih ke ngopo sih ngapa lagi tuh loh. Okay. Kenapa lagi sih kayak gini dulu? Karena kan juga yang kadang juga kayak gini Mas. Kita kayak ngasihin horor di situ, tapi istilahnya itu tadi yang aku bilang pertama kali. Ini tuh kontrakan di tengah kota, nggak mungkin ada kejadian yang nggak masuk akal banget dulu waktu itu. Dan memang beberapa juga kayak sering denger. Ya ini aku belum cerita juga. Terus kita semua sering dengar gerbang kita kebuka Mas. Sering dengar banget. Gerbang kita kan gerbang yang full besi kan. Jadi itu kedengeran tuh kalau kita buka apapun tuh kedengeran. Bahkan rumah sebelah pun kedengeran suara gerbang. Di mamanya di hari apa aku sama siapa denger. Terus nanti di hari berikutnya siapa. Tapi kayak itu selalu berulang dulu dan nggak tentu suara itu tuh. Nah kalau yang mungkin paling itu ya kita tuh pernah lihat. Jadi aku sama 2 orang temanku kita lagi nge-game di depan kamarku persis, lagi nge-game terus kita dengar suara gerbang. Tak kira nih teman kontrakan, karena kita lihat ada orang masuk. Posisinya tuh kan sambil nge-game nih, jadi kayak di batas mata tuh loh, di antara bayang-bayang mata tuh kita lihat ada orang masuk. Dan kita tuh tahu orangnya dulu, ngerti? Karena dari posturnya kita tahu orangnya itu siapa tuh. Kita masih nge-game lagi. Nah, posisi waktu itu kita bingung, kok dia cuma buka aja nggak nutup? Kayaknya cuma sekali. Jeglek. Harusnya kan kalau 2 kali kan harus nutup kan. Terus kita salah satu temanku, loh kok tadi tutup gerbangnya. Pas dilihat, loh kok gerbangnya masih nutup loh. Nah terus temanku lari ke kamarnya yang kita sangka temanku itu. Kita lari, ternyata nggak ada orang di kamarnya. Nah terus kita bareng-bareng, loh terus tadi siapa yang masuk ke rumah? Terus juga ada lagi waktu itu
Ini yang ngalamin aku sama temenku dulu. Nah, waktu itu kan lagi liburan semester. Dan waktu itu kan kalau liburan semester kan karena kita kebanyakan orang Jakarta yang ngontrak situ. Jadi udah full kosong tuh sama 3 bulan. Nah, aku lagi berdua nih sama temenku orang Boyolali. Berdua. Itu lagi di kamarku, Mas. Di kamar tengah itu yang belakang itu. Terus tiba-tiba kita tuh dengar suara gerbang. Ceklek. Udah nih sekali. Terus ditutup. Terus temanku bilang, teriak lah. Ya wis kalau mau masuk aja, nggak usah keluar masuk. Tapi dalam tanda kutip kita nyindir gaibnya ya. Udah tuh, kan bakal udah buka waktu tuh. Terus tiba-tiba buka lagi, Mas. Ceklek gitu. Udah. Oh mau masuk lagi, begitu. Tutup lagi, Mas. Tutup lagi. Tiba-tiba gerbang depan tuh ambrol, Mas. Hah? Kayak digoyang-goyangin tuh loh. Nah, kita panik nih karena tak kira tuh, ya maaf ya, ada satu kelompok nih di Jogja yang sering membuat onar ya. Jadi kita kira itu karena emang dia sering jahilin beberapa rumah situ. Kita lari tuh, Mas. Kita kan harus kalau kita masuk, jadi kan kita tuh gerbangnya itu ada 2. Di yang belakang itu yang sering buka pintu itu, buka tutup itu sama yang depan. Jadi kita lari sampai lihat samping, sampai lihat di depan. Ternyata yang kita dengar tuh nggak ada, Mas. Gerbangnya itu masih utuh. Kita cuma dengar aja. Iya. Dalam pendengaran aja waktu itu. Nah, kan bingung loh. Kok aku kok ini kayak denger sesuatu gede banget tapi kok nggak ada si gerbangnya ini. Nah, si A lihat nih, si A Warmindo. Ngapain A? Aku lihat denger ini A. Nggak apa-apa, aku juga denger dia begitu. Terus ngapa A? Nggak apa-apa lah, itu biasa begitu. Biasa terus tuh. Biasa emang karena karena orang situ juga udah biasa kayak gitu. Udah biasa mendengar kayak gitu, udah biasa. Kan kalau ada juga urban legend di situ, itu suara telapak kaki anak laki-laki. Anak kecil, sorry. Bukan anak laki-laki, anak kecil. Sering terdengar di situ. Jadi orang-orang itu juga ada biasa kayak gitu. Ketika kita udah ngasain kayak gitu, nah waktu itu pas terakhir itu yang dengar suara itu, aku baru ngomong ke teman-teman. Kayak sharing dulu, gimana nih kok kontrakannya kayak gini nih, kita pada mau betah nggak? Karena posisi itu kita udah istilahnya udah di ujung lah antara mau lanjut atau enggak dulu. Udahlah lanjut aja nggak apa-apa, tinggal berapa bulan lagi. Ini posisinya udah hampir ke-2 tahun, Mas. Udah ke-2 tahun dan kita udah ada yang udah selesai skripsi, ada yang udah mau pulang juga. Kita masih bingung nih mau tambah atau gimana. Akhirnya kita mutusin bahwa kita mau rekrut orang, bukan rekrut ya, kayak ngajak orang buat ngisi yang kamar kosong. Gitu. Kan Mas masih ingat tadi kan yang selimut ditarik? Itu kejadian juga sama orang baru. Gimana tuh cerita itu? Nah, kan ini lucu juga, ya bukan lucu, ini juga agak aib ya. Jadi lagi berduaan di kamar nih, cowok-cewek di kamar. Dari pagi sampai sore. Nah, itu kan nonton SpongeBob kan? Iya, benar. Patrick atau enggak nonton Lentera Malam di YouTube bisa. Bisa. Nah, kayak gitu kan. Nah, mereka tuh lagi nonton TV nih, posisi lagi nonton TV. Tiba-tiba si cewek itu teriak, Mas. Dia langsung keluar kamar dalam posisi panik ya, Mas. Posisi panik, terus kita ngapain, kenapa? Nah, ternyata mereka berdua tuh dengar ada yang nyanyi ngelantunin lagu langgam Jawa dulu. Tapi vokal ya, kayak cewek dulu. Kayak cewek nyinden lah ibaratnya gitu. Nah, posisi itu si cewek tuh dengar karena apa? Karena posisinya TV udah mati, si cowok udah tidur, capean, nonton TV kan. Nah, terus dengar suara itu dia langsung lari itu dan dengar itu. Nah, pas dia mau lihat kan ada jendela itu yang lihat si jendela itu, ternyata ada cewek di situ, Mas. Cewek lagi berdiri di situ. Nah, karena itulah dia langsung keluar teriak-teriak itu. Maaf nih, Mas. Ini yang dilihat sosoknya kayak gimana nih? Kalau yang sering dilihat si mbaknya itu kan. Itu cewek rambutnya agak, kalau orang Jawa bilang gerombyang. Kayak ibu-ibu habis kelar nyuci baju. Nah, kan acak-acakan posisi ada beberapa darah di badannya itu.
itu. Lihat jelas tuh. Nggak jelas. Makanya dia langsung lari itu. Oh ya, serem banget. Nah, itu. Tapi kejadian yang kayak melihat sosok tuh cuma 2 kali di situ. Iya, yang pertama yang wanita hitam, terus yang kedua tuh. Sorry, hitam itu gimana nih? Full hitam. Jadi nggak ada kayak apa ya? Kayak kejebur oli ya? Nah, itu. Kayak manusia silver tapi versi hitam. Iya, nah, kejebur gitu. oli. Berarti udah 2 kejadian nih, penampakan ya Mas ya, kalau penampakan ya. Ada lagi nggak Mas yang penampakan? Kalau mungkin satu lagi sih Mas, tapi posisi itu bukan anak kontrakan yang lihat. Malah yang lihat tuh anak di luar kontrakan. Warga? Enggak, teman-teman kuliah. Oh, oke. Yeah. Jadi waktu itu tuh kan kita kalau sering nih kayak apa namanya nongkrong lah. Jadi kita punya kayak tempat duduk bareng itu. Kita sering nongkrong di situ. Nah, itu lagi nongkrong biasa. Terus kan ada kamar yang di sebelahku nih, sebelah kiriku. Yeah. Nah, itu kan sering kosong nih karena emang kurang sering kurang masuk, sering pergi keluar kota. Nah, temanku datang nih dari luar nih, buka gerbang terus masuk. Nah, pas masuk dia langsung nanya, "Lah, iki cewek Adit, po?" Adit tuh yang punya kamar itu. Cewek Adit, po? Hah? Cewek Adit? Adit orang gue tahu gue cewek, nggak pernah bawa cewek ke sini. Itu siapa? Yang di kamar. Terus kita langsung udah nggak apa-apa. Itu mungkin siapa gitu loh. Tapi ya udah waktu itu langsung kayak gitu aja. Tapi nggak ngecek. Kita nggak ngecek karena udah tahu pasti itu gitu loh. Pasti kita udah ngerti kayak kalau setiap gangguan tuh kita langsung gini Mas. Oh itu cewek itu udah gitu aja. Karena karena kita merasa bahwa gangguan itu tuh kayak malah kayak jadi asik tuh loh namanya. Asik tuh gini loh. Oh kita punya setan di sini loh. Iya. Karena maaf nih Mas, di kontrakan sebelumnya itu lebih kenceng lagi, lebih ngeri lagi. Okay. Nah, tapi ada juga nih kejadian di kontrakanku ini yang di Seturan itu. Ini yang mungkin ini sampai sekarang aku juga nggak tahu nih antara kebetulan atau sebuah yang sampai sekarang nggak bisa masuk logikaku nih. Gimana? Mungkin Mas juga ngerasa gitu. Jadi waktu itu hujan terus Mas dari jam 1 sampai jam 7 malam nggak salah. Hujan terus. Kita tuh mau makan, lagi ada 4 orang di situ. Kita tuh mau makan. Kita udah ngomong, pesen Gojek aja makannya daripada kita keluar hujan banget soalnya. Ya udah kita pesen. Tapi pesennya itu kan kita nggak langsung pesen Mas. Kita nyari dulu nih apa sampai ibaratnya kita nggak mau pesen apa bingung. Karena ongkirnya mahal kan kalau hujan. Iya. Udah cari yang ongkir yang murah aja atau gimana ya lah. Dah kita masih ngobrol. Tiba-tiba diketok tuh Mas. Gerbang belakang. Diketok. Mas, Assalamualaikum. Nah, aku lari tuh Mas ke belakang kan. Ada Gojek ternyata. Gojek. Nah, aku bingung. Ini siapa yang pesen dulu? Karena waktu itu kan emang kita mau pesen tapi posisi itu belum ada yang pesen. Tuh, ada Gojek. Terus aku nanya, gimana Pak? Mas ini bener ada yang atas nama Zia nggak? Oh, nggak ada Mas kalau nama Zia. Karena ibaratnya di kontrakan itu nggak ada yang punya, bukan nggak ada yang punya cewek. Maksudnya ceweknya anak-anak tuh nggak ada yang namanya Zia tuh loh. Dan nggak ada yang namanya Zia juga sebenarnya. So aku bilang sama Pak Gojek, mungkin ini Pak di sebelah sama di sebelah yang sana depan. Karena itu ada kosan cewek sama kosan cewek. Terus yang di depannya juga kosan cewek. Aku bilang gitu. Coba Pak jenengan Bapak ngecek aja di sana. Oh ya Mas, dicek sama dia. Terus keluar, aku masuk lagi. Aku nanya sama teman-teman. Ada yang pesen Gojek po? Enggak ada. Aku belum pesen. Yaudah kita mau pesen apa? Barulah kita mau pesen Mas waktu itu. Nah tiba-tiba Bapak itu tuh selang setengah jam nggak salah, 15 menit lah. Bapak Gojeknya datang lagi. Masuk ke rumah, maksudnya buka gerbang. Terus bilang, Mas saya udah keliling kos sini nggak ada yang namanya Zia. Tapi ini titiknya di sini Mas. Nah, terus temanku bilang aku bilang juga sama Pak Gojek, coba Pak nanya sama mbaknya, rumahnya di mana? Iya benar.
di chat tuh Mas. Kita lihat bareng nih, bertiga. Aku temenku sama bapak Gojeknya. Kita lihat bareng. Mbak, rumahnya yang apa? Maksudnya titik rumahnya yang apa? Terus mbaknya tuh bilang, rumah pojok, gerbang hijau. Gerbang hijau tuh di blok itu tuh cuma rumahku doang. Di kontrakan itu? Di kontrakan itu. Oke. Gerbang hijau cuma itu doang, Mas. Satu blok loh, satu blok perumahan tuh. Gerbang hijau cuma itu doang. Lah aku bingung tuh Mas, antara, loh ini nyasar apa gimana sih? Mikirnya waktu itu gitu kan. Ya udah Pak, saya ini aja tak bayar lah berapa. Tak bayar, kita taruh aja. Kita belum buka tuh. Nah, tiba-tiba temanku teriak, Des, kira masuk akal itu. Loh, emang kenapa? Kita buka makanannya 4, minumnya 4. Pas. Tuh, kita langsung, wah, terima kasih kuntilanak gitu. Ya kan dia ibadah dia mesenin makanan detail loh. Gue kok jadi keras sih. Tapi kita waktu itu gak takut. Misalnya ya kayak wah ini luar biasa nih. Hal yang jarang kita dapat nih kayak gini, pengalaman kayak gini. Ya udah kita makan ya aman aja sampai sekarang. Gak kenapa-napa habis itu. Gak kenapa-napa. Ada sih Mas, jadi kenyang. Jadi udah kenyang gak ngeluarin duit. Ngeluarin duit Mas kan bayar. Oh ya jadi. Nggak pakai GoPay dia mesennya. Oh iya. Pakainya cash. Tapi bener-bener lu nggak jadi mesen tuh pada akhirnya. Nggak jadi. Ya. Karena udah dipesenin. Tapi bapaknya sempet heran nggak gitu? Kita bertiga heran. Mimik muka bapaknya gitu. Mimik muka bapaknya. Iya ini Mas ini beneran. Ini bapaknya bilang gini kok. Ya nggak coba ditelepon kan ada di aplikasi kan bisa buat telepon juga. Oh, udah ditelepon sama bapaknya sebelum dia ke mana? Ke rumahku udah ditelepon, nggak diangkat. Oh, nggak diangkat. Nggak diangkat. Tapi pas di chat itu waktu itu kita bareng itu dia ngomong. Tapi di chat dijawab. Dibales ya? Dibales. Wih, gitu. Itu bener yang lu bilang Mas. Kalau itu tuh emang nggak masuk akal gitu. Itu lu udah sempet habis setelah kejadian itu sempet nanya-nanya gak sih? Sempet aku. Nah, temanku yang memang spiritual juga aku nanya, dia kayak jelasinnya nggak full dulu. Maksudnya ini gimana caranya terkoneksi dulu, dalam artian kayak gitu. Kalau cara bosnya bisa ya, tapi kalau cara koneksinya dengan kita tuh yang aku bingung waktu itu. Wah, gokil. Ya itu Mas, karena gini Mas, dalam artian waktu itu kan kita dalam beberapa kejadian itu kita masih rasa biasa aja, maksudnya ngerasa yang ini biasa lah. Karena sebelumnya itu aku ngontrak yang ada yang lebih serem juga, dan itu kita semua ngalamin sampai mau pindah waktu itu. Mau pindah. Oke. Nah ini berarti ada kejadian lagi nih sebelumnya ya. Ini sebelum datang ke kontrakan yang kita bahas ini ya. Itu ada kejadian lagi. Ada lagi. Nah sebelum kita masuk ke cerita yang kontrakan sebelumnya tadi yang dikasih tahu sama Mas Nanda, ada satu hal yang gue pengen tanyain soal sosok si wanita tersebut nih. Sosok wanita itu ada punya latar belakangnya nggak sih Mas? Kalau latar belakang tuh ada sebenarnya, tapi nggak bisa diceritain. Kenapa Mas? Karena ada hubungannya dengan keraton lah itu. Oh, oke. Ada tuh ya. Jadi nggak bisa diceritain nih. Karena kontrakanku yang lama juga ada hubungannya sama itu juga. Keraton. Ya, gitu. Oh, tadi sempat ini sih, bener-bener. Sosoknya soalnya sempat nyinden lah ya. Nyinden gitu. Nah, kalau untuk cerita yang kontrakan sebelumnya ini gimana nih? Itu tahun berapa tuh? Kalau kontrakan lama tuh di kejadian kan aku ngontrak tuh 2015 sampai 2017. Nah, kan kontrakan yang tadi aku ceritain tuh di Suran itu kan 2017 sampai 2019. Oke. Tuh. Kalau yang ini 2015 sampai 2017 itu. Nah, kalau yang 2015 ini aku cuma ngontrak 4 orang. 4 kamar lah itu waktu itu. 4 kamar. Ada satu kejadian
ini ya agak konyol sih Mas. Jadi aku sama temanku tuh lah, ya maaf ya nih, lagi bokep. Nonton bokep. Posisinya di kamarku itu ada jendela yang langsung ke garasi. Oke. Nah, jadi posisi PC-nya tuh ibaratnya kalau posisinya PC-nya lagi mati nih, itu bisa lihat bayangan di belakang kan? Pantulannya iya, gitu. Iya, paham. Udah, kita udah selesai nih Mas. Udah selesai. Pas kita matiin, lah kok kita tuh bareng. Loh, kok pocong gitu. Hah? Di jendela kamar. Loh, pocong. Langsung kita berdua langsung bareng. Pocong. Kita lihat, nggak ada. Tapi kita masih lihat di bantuan tuh ada pocongnya. Ditengok nggak ada. Nggak ada. Pas tapi masih ada. Masih ada. Paling sampai sini aja, Mas Nanda. Mas, makasih banyak udah datang jauh-jauh dari Jogja. Ya dah, mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Nanda dari UKM Pengamatan. Izin pamit, bye.